Di setiap lantunan ayat suci tersimpan perjalanan penuh makna. Perjalanan tentang kesabaran, ketekunan, dan cinta kepada Al-Quran. Inilah kisah para penjaga kalamullah. Hari demi hari, ayat demi ayat diulang dengan penuh kesungguhan. Di balik setiap hafalan, ada usaha yang tak selalu mudah, ada lelah yang disembunyikan, dan doa yang tak pernah terputus. Dengan bimbingan para ustadz dan ustazah, mereka terus melangkah, memperbaiki, dan menguatkan hafalan. Menghafal bukan hanya tentang ingatan, tetapi juga tentang menjaga. Menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga keistiqomahan. Setiap ujian menjadi bagian dari proses. Setiap kesulitan menjadi penguat langkah. Hingga tiba saatnya mereka mempersembahkan hafalan terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabqa, was-sabiqati sabqa. Tarqul khashirah, fa'innama hiya zajratun wahidah, fa'idhahum bis-sahir. Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu fil wadil muqaddas tuwa. Dengan hati yang bergetar dan keyakinan yang kuat, ayat-ayat suci mengalun indah. Bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi awal dari amanah yang lebih besar. alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhmin khawiyah Hal mutkasir kun fa'azir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatokir wa rujiza fahjur wa la tamnu tastaksir wa li rabbika fasbir. Semoga langkah ini menjadi jalan menuju keberkahan. Dan semoga Al-Quran senantiasa hidup dalam hati, lisan, dan kehidupan kita.
mereka ketika dipanggil berhadapan langsung dengan para ustadz dan ustazahnya, wajah mereka itu gugup, dan juga terkadang mereka hafalannya sering lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sering ketukar surah An-Nazi'at dibaca surah Abasa. Dan selanjutnya ada juga para siswa yang sangat pede bacaannya, dari awal sampai akhir itu nadanya sama, suaranya lantang. Ada juga yang kurang pede, itu awal suaranya lantang, nanti pas akhir suaranya rendah sampai suaranya hilang, sehingga hafalannya sehingga mereka gugup untuk membaca atau menghafal juz 30 tersebut. Di dalam simaan Al-Quran memang terkadang anak-anak grogi sehingga membuat hafalannya hilang. Cara saya untuk menenangkannya, biasanya saya memberikan waktu sejenak untuk mereka berpikir. Kemudian saya juga menunjukkan 3 huruf di awal ayat atau 1 kalimat di awal ayatnya, sehingga dapat membuat mereka dalam hafalan merasa tenang dan tidak terasa tertekan. Ada salah satu murid kita, tidak usah disebut namanya, waktu kami mengajar itu kami tanya, dia masih ikro 4 atau ikro 3, lupa kami. Jadi dia ini niatnya ada untuk menghafal, tapi dia merasa malu. Tetapi kami masih motivasi terus. Akhirnya lama-kelamaan dia ini selalu menanyakan, Ustaz, bagaimana cara bisa menghafal? Jadi kami langsung bertanya, antum bisa kan untuk membaca bahasa Indonesia? Bisa. Nah, jadi anak itu sekalian dia, meskipun dia masih ikro 3 atau 4 kemarin, dia bisa menghafal pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi disitulah dia mulai belajar menghafal terus. Bahkan dia nomor 1 untuk menghafal juz amma. Dengan semangat tersebut akhirnya lambat laun dia bisa hafal juz 30. Dan juga dia didukung oleh orang tuanya di rumah, karena kami selalu motivasi, nak, kita jangan kalah meskipun kita masih ikro 1, ikro 2, tapi kalau ada niat untuk menghafal bisa. Kan kita kan pakai bahasa Indonesia bisa. Nanti disitulah Ustadz bisa memperbaiki baca-bacaannya. Alhamdulillah sampai sekarang anak tersebut sudah hafal juz 30, meskipun dulu dia susah untuk menghafal karena dia masih ikro, merasa minder. Akhirnya sekarang sudah hafal juz 30. Alhamdulillah, itu pun didukung dengan orang tuanya di rumah. Harapannya kepada orang tua, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mengontrol hafalan anak-anak kita, memurojaah hafalan anak kita, karena memang betul hafalan itu lebih cepat hilangnya, bagaikan kata Nabi, bagaikan unta tanpa diikat. Jadi kalau sering kita murojaah, insyaallah hafalan kita akan selalu hafal, istiqomah terus, lengket terus hafalan kita. Jadi harapannya kepada orang tua membimbing anak-anak di rumah, kami di sekolah pun juga membimbing anak-anaknya untuk selalu murojaah hafalannya. Doa saya kepada anak-anak Ustadz yang sudah hafal juz 30, bahkan sudah beberapa juz, saya doakan semoga dengan menghafal Al-Quran ini antum bisa lebih baik lagi dan menjadi insan yang menjadi inspirasi orang banyak, bahkan menjadi pedoman hidup antum lebih baik lagi. Dan juga jangan sekedar menghafal Al-Quran tapi antum amalkan, jangan diucapkan di lisan tapi disimpan di dalam dada, kemudian antum amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kedepannya, karena tantangan antum lebih besar lagi, antum sudah dewasa besok, harapan Ustadz, antum seperti orang yang menghafal, orang melihat antum itu seperti Al-Quran berjalan. Nah, itu harapan dan doa Ustadz. Harapan kami dari para asatiz wal asatizah tentunya pada anak-anak semua, mudah-mudahan dengan hafalan ini, dengan sungguh-sungguh menghafal dan mengamal Al-Quran, insyaallah nanti
menjadi ahli surga, dan insyaallah mampu menarik kedua orang tuanya dan para keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini dapat membimbing kegiatan kehidupan anak-anak Ananda ke depannya. Al-Balad, Surat Al-Bayyinah, Surah At-Takwir, Surah Al-Bayyinah, Surat Al-Buruj, Surah Al-Mudassir. Dengan melakukan murojaah setiap hari. Selain di sekolah, Ana juga sering mengulangnya di rumah. Dengan cara terus menghafal dan mendengar murotal setiap malam. Ana menggunakan cara murojaah setiap habis sholat di rumah. Ulang-ulang di rumah. Diulang-ulang di rumah. Untuk mama papa biar masuk surga. Untuk membanggakan orang tua dan membuka jalan mereka menuju surga. Untuk ibu dan ayah supaya diberikan mahkota di surga. Untuk memberikan mahkota kepada Umi dan Abi Ana di surga nanti. Untuk bekal Ana di akhirat nanti, dan memberikan mahkota untuk ayah dan bunda di surga nanti. Untuk kedua orang tua dan membawa amal untuk di akhirat nanti. Cari sebanyak mungkin literasi, ayat atau hadis keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu spesial banget teman-teman. Ini saya sendiri juga masih terobsesi dengan ini ya. Siapa sih dari kita yang nggak pengen masuk surga? Semua pengen masuk surga kan? Kalian tahu gimana cara masuk surga yang dijamin banget? Hafal Quran. Orang yang hafal 30 juz Al-Quran bukan cuma bisa masuk surga sendiri, dia bisa ngajak menolong 10 orang yang dia cintai masuk surga kecuali mantan. Ya iyalah, ngapain juga ngajak mantannya? Ayah, ibu, pasangan, anak, saudara, kecuali Jadi orang yang hafiz Quran itu bisa menyelamatkan 10 orang dari keluarganya masuk surga. Bayangin, kalau orang lain aja dia bisa selamatin dengan izin Allah, apalagi dirinya sendiri. Sebetulnya cara masuk surga itu udah jelas. Saya nggak bilang udah gampang, udah jelas. Jadi nggak ada lagi yang bilang gimana ya cara masuk surga. Kok nanya gimana cara masuk surga? Banyak caranya. Salah satu yang paling istimewa itu adalah hafal Quran. Al-Quran itu modal kita masuk surga teman-teman. Kayaknya nggak ada yang lebih utama dari itu sih. Kalau kalian pengen dijamin masuk surga, akrablah sama Al-Quran.